Mungkin Anda sekarang ini kecewa. Ya, banyak orang yang kecewa. Saya sudah berbuat baik pada orang itu. Apa saja saya bantu. Tapi ternyata orang itu berbuat jahat, berkhianat. Sehingga ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Apakah Anda kecewa? Anda marah? Itulah saatnya pemurnian kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Bapak Ibu melihat mimbar ini dan mimbar yang di sana, mimbar ini terbuat dari bajak, luku, bahasa Jawa. Tahukah mengapa mimbar ini terbuat dari bajak? Banyak orang yang tidak ngeh bahwa ini terbuat dari bajak. Karena sesuai dengan ayat kitab suci hari ini, barang siapa memegang bajak, jangan lagi menoleh ke belakang. Ini semua mau mengingatkan kita semua yang sudah mengikuti Yesus. Janganlah kita menoleh ke belakang. Jangan berdalih dan jangan ragu-ragu. Tetapi bertekunlah. Apapun resikonya, apapun yang kita hadapi. Menarik sekali karena hari ini kita mendengar tentang bagaimana mengikuti Yesus. Elisa mengikuti Tuhan yang memanggil dia melalui Nabi Elia. Dia melemparkan jubah kepada Elisa, berarti dia mau supaya Elisa memakai jubah itu, menggantikannya sebagai seorang nabi. Bagaimana jawaban Elisa? Luar biasa. Dia sebagai seorang petani yang membajak tanah, dia menyembelih lembunya, memasaknya dengan tanur, dengan api. Dan kayunya adalah bajak. Ini gambaran dari kebulatan tekad. Kebulatan tekad dari Elisa, yaitu dia meninggalkan bajaknya dan meninggalkan lembunya. Bahkan membakar dan memasaknya. Dia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia dengan niat bulat. Bacaan kedua mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil menjadi orang-orang merdeka. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang sungguh mengikuti kehendak dari Roh Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam keabadian. Karena itu dia harus meninggalkan hidup kedagingan. Kita semua dipanggil untuk memenangkan Roh Allah di dalam diri kita. Untuk mengikuti kehendak Allah, ialah kehendak Roh yang digambarkan dengan hukum cinta kasih. Mengikuti keinginan daging berarti mencintai sesama, bukan mencintai dunia. Namun seringkali manusia masih mencintai dunia.
Tanda dari mencintai dunia ini adalah bahwa orang masih hidup dalam ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Mengapa ketakutan menjadi tanda bahwa kita belum hidup dalam kasih? Ketakutan itu isinya apa? Ya. Orang takut biasanya takut kehilangan. Kehilangan apa yang dianggap berharga. Entah itu barang, entah itu binatang, entah itu orang, entah itu jabatan, entah itu hidup. Orang takut mati karena takut kehilangan hidup. Orang takut kehilangan handphone karena hatinya melekat pada handphone. Tanpa handphone saya tidak bisa hidup, misalnya. Dan banyak melekat kepada sesuatu dunia ini, bukan melekat pada yang abadi. Kemelekatan inilah yang harus dihancurkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Elisa tidak melekat lagi pada lembu dan bajaknya. Ya. Kita diingatkan waktu Columbus menemukan benua Amerika. Ya, Columbus itu mencari Indonesia, tapi dapatnya Indian. Jadi benua Amerika itu diberi nama Indian karena dikira Indonesia yang kaya raya dengan segala macam harta alamnya. Apa yang dilakukan oleh Columbus ketika dia menemukan benua itu? Dia membakar perahunya. Supaya apa? Supaya dia tidak kembali lagi. Ya, tidak kembali lagi ke asalnya. Seperti Elisa membakar lembu dan juga membakar bajaknya. Ini menarik. Ya, Bapak Ibu masih simpan pacar lama fotonya enggak? Kenangan-kenangannya. Dari pacar pertama mungkin sapu tangan, pacar kedua parfum, bakar itu. Ya, Bapak Ibu harus membakar karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan pasanganmu hari ini. Ya, jangan ada lagi kemelekatan kepada masa lalu. Kita harus membakarnya. Dan ini suatu simbol bahwa kita hidup ini harus tertuju kepada tujuan yang mulia, ialah keabadian. Kita suatu saat akan meninggalkan semuanya untuk bersatu dan abadi dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus pada akhir hidupnya dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Ya. Semuanya ditinggalkan demi kemerdekaan roh. Kita tidak lagi butuh semua yang ada di dunia ini. Karena kita akan sebagai roh bersatu dengan Tuhan. Maka janganlah tinggal dalam ketakutan, dalam kemelekatan. Kita masih diperingatkan bahwa
kita hanya takut satu, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kamu takut dengan Tuhan, maka semua akan takut dengan kamu. Kenapa? Karena semua tidak lagi dapat membuat kamu takut. Ya, tidak lagi dapat membuat kamu takut. Maka seolah-olah hidup ini adalah suatu ibadah, suatu penyembahan kita kepada yang ilahi. Hiduplah dalam roh dan kebenaran. Tibalah saatnya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita tidak menyembah harta, kita tidak menyembah tahta, kita tidak menyembah harta duniawi, tetapi kita menyembah Allah. Dan kalau tujuan kita itu menyembah Tuhan, maka lantas kita tidak lagi goyah dengan tawaran-tawaran yang ada di dalam dunia ini. Dengan kehilangan-kehilangan di dalam dunia ini. Hidup kita harus tertuju kepada Allah sendiri. Mungkin Anda sekarang ini kecewa. Ya, banyak orang yang kecewa. Saya sudah berbuat baik pada orang itu. Apa saja saya bantu. Tapi ternyata orang itu berbuat jahat, berkhianat. Sehingga ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Apakah Anda kecewa? Anda marah? Itulah saatnya pemurnian kita. Kalau kita berbuat baik pada orang dan orang itu mengecewakan, berarti perbuatan baik saya bukan untuk Tuhan, tapi pada orang itu. Kebaikan kita baru sampai pada orang itu, tapi belum sampai kepada Tuhan. Maka segala yang kita lakukan yang baik bukan untuk manusia saja, tetapi terutama ini adalah persembahanku kepada Tuhan. Kalau istri membuat kopi kepada suami bukan hanya ini berbuat baik pada suami, tetapi ini adalah persembahan juga untuk Tuhan. Sehingga kalau kopi itu tidak diminum oleh suami, ya jangan marah. Yang penting namaku sudah tercatat di surga. Inilah sumber kekuatan di dalam hidup kita, bahwa kita menuju hidup abadi. Semua adalah persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang terpenting di dalam hidup kita, itulah yang kita ikuti. Barang siapa memegang bajak, jangan menoleh ke belakang. Kebaikan saya bukan untuk siapapun, sehingga tidak ada alasan-alasan untuk berdalih. Ya. Yesus mengupamakan dirinya yang mulia, yang abadi adalah dengan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tuhan tidak terikat kepada dunia ini karena Dia abadi, Dia mulia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita semua sebagai orang-orang yang terpanggil hari ini, marilah kita semakin disadari dan menyadari kemana arah hidup kita bersama, mengikuti Tuhan. Menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka, tidak tergantung pada dunia, tidak melekat pada dunia, tapi kita semua melekat kepada Allah sendiri yang memanggil kita.
kita dimerdekakan dari semua godaan tawaran dunia yang fana, yang bisa binasa. Dan berbahagialah kita karena kita telah memperoleh hidup yang kekal, hidup yang abadi. Harta yang tidak dapat dimakan ngengat dan karat dan rayap dan tidak dapat dicuri dan dirampok. Inilah kemerdekaan anak-anak Allah. Dan kemerdekaan inilah yang melepaskan kita dari semua ketakutan-ketakutan dunia ini. Kekecewaan-kekecewaan dunia ini. Hendaknya kebaikan kita senantiasa tertuju kepada Allah sendiri. Segala yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Segala yang kita lakukan, yang penting bahwa nama kita tercatat di surga. Entah apapun hasilnya, tetapi itulah yang menjadi tujuannya. Sehingga kita teguh ketika ada tawaran-tawaran entah jabatan, tawaran-tawaran entah itu yang cantik atau yang ganteng. Itu tidak abadi. Dan kita tetap teguh. Barang siapa memegang bajak, jangan menoleh ke belakang. Barang siapa sudah mengikuti Kristus yang memerdekakan kamu, hendaklah kamu tekun. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji tidak pernah mengecewakan. Kita berdiri menyatakan iman kita sebagai orang-orang merdeka.